Indriani, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, terima kasih Ibu. Senang sekali bertemu dengan Ibu. Saya berharap kita bisa berdiskusi dengan santai dan berkolaboratif untuk mempersiapkan supervisi pembelajaran nanti ya Bu ya. Nah, tujuan dari supervisi ini adalah untuk saling belajar, berbagi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi suasananya santai aja Bu, tidak usah merasa tegang. Baik Ibu, terima kasih atas pembantuannya. Bisa diceritakan pembelajaran di RPP yang sudah disiapkan? Bisa Ibu. Apakah tujuan itu sudah sesuai dengan capaian pembelajarannya dan diturunkan ke tujuan operasionalnya? Ya, misalnya menggunakan kata kerja seperti menjelaskan dengan bahasa sendiri, memberi contoh, mengklasifikasikan, menyimpulkan, menafsirkan, atau membandingkan. Jadi bukan hanya kata memahami. Ya Ibu, untuk pertemuan ini saya menuliskan tujuan agar siswa dapat menjelaskan kembali konsep ekosistem dengan bahasa sendiri, memberi contoh rantai makanan, serta membandingkan ekosistem darat dan ekosistem air. Bagus itu. Itu sudah operasional dan jelas. Nah, bagaimana dengan strategi dan model pembelajaran yang Ibu gunakan? Apakah sudah menjamin ketercapaian tujuan pembelajarannya serta sesuai dengan prinsip pembelajaran yang mendalam atau bagaimana? Saya menggunakan model problem based learning Bu. Siswa akan mengamati gambar ekosistem, mendiskusikan masalah ketidakseimbangan rantai makanan, lalu mempresentasikan hasil penyelidikannya. Sangat baik itu Bu. Itu sudah sesuai dengan pengalaman belajar yang bermakna. Lalu untuk asesmennya, bagaimana Ibu bisa memastikan kesesuaian dengan tujuan tadi? Saya menggunakan rubrik penilaian untuk presentasi. Juga lembar kerja siswa yang berisi pertanyaan, klasifikasi, dan perbandingan. Tepat sekali. Jadi, asesmen benar-benar mengukur kemampuan sesuai tujuan. Nah, sekarang mari kita sepakati fokus observasi kita. Apakah Ibu setuju jika saya fokus mengenai mengamati bagaimana cara Ibu mengembangkan keterlibatan siswa selama pembelajaran nanti? Misalnya, melalui aktivitas penyelidikan, pemecahan masalah, dan diskusi kelompok supaya pembelajaran lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Setuju Ibu, itu memang yang ingin saya tingkatkan, terutama dalam membangun kolaborasi antar siswa. Baik, jadi nanti fokus observasi kita adalah pada keterlibatan dan kolaborasi siswa itu ya. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Indriani, terima kasih sudah mengizinkan saya masuk ke kelas tadi. Bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran berlangsung? Alhamdulillah lega Ibu. Anak-anak tampak cukup antusias meskipun ada beberapa yang masih malu-malu. Itu wajar Bu. Secara umum pembelajaran yang tadi berjalan sangat menyenangkan. Saya mengapresiasi usaha Ibu membangun suasana kolaboratif dengan siswa. Seperti kita sepakati sebelumnya, tujuan supervisi ini bukan untuk mencari kekurangan, tetapi untuk saling belajar, memberikan penguatan dan refleksi bersama. Jadi kita ngobrolnya santai aja ya. Baik, karena ini saya senang bisa dapat masukan. Menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang dituliskan sudah selaras dengan capaian pembelajaran dan operasionalnya? Iya Bu, tujuannya agar siswa bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri, memberi contoh rantai makanan, dan membandingkan ekosistem darat dan air. Dan tadi sudah terlihat beberapa kelompok bisa melakukan. Betul sekali. Saya juga mengamati banyak siswa yang sudah mampu mengklasifikasikan tadi informasi dengan baik. Bagaimana dengan strategi dan model pembelajaran yang digunakan? Apakah menurut Ibu
sudah membantu tercapainya tujuan pembelajaran dan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Menurut Ibu bagaimana? Saya rasa cukup membantu, Bu. Dengan program based learning, anak-anak jadi punya kesempatan menyelidiki dan menemukan jawabannya sendiri. Saya sepakat. Saya lihat siswa benar-benar terlibat tadi dalam diskusi dan mencoba memecahkan masalahnya. Itu sudah menunjukkan arah pembelajaran yang bermakna. Kemudian untuk asesmen, apakah menurut Ibu sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan? Saya menggunakan rubrik penilaian presentasi dan lembar kerja klasifikasi. Jadi indikatornya sesuai dengan tujuan. Bagus. Saya melihat asesmen ini memang bisa mengukur sejauh mana Ibu mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kita sampai pada kesepakatan hasil observasi. Dari sisi keterlibatan siswa, saya melihat sebagian besar sudah aktif. Meskipun masih ada beberapa yang cenderung diam. Namun menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kolaborasi siswa ke depannya? Mungkin saya perlu lebih memberikan peran kepada siswa yang pasif, misalnya membagi tanggung jawab saat diskusi atau memberikan pertanyaan pemancing khusus untuk mereka. Itu juga bagus juga. Jadi kita sepakati fokus tindak lanjut adalah meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi siswa supaya semua merasa terlibat dengan tetap menjaga suasana belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Setuju, Bu. Saya siap mencoba di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih Bu. Saya sangat mengapresiasi usaha Ibu. Saya yakin dengan langkah kecil yang konsisten, pembelajaran akan semakin efektif dan menyenangkan. Terima kasih juga Ibu atas masukan dan pendampingannya. Ya.